Belakangan ini muncul wacana kebijakan untuk mengkonversi penggunaan kompor gas menjadi kompor listrik. Wacana ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bahan bakar fosil. Dalam hal ini, LPG atau gas minyak cair. Namun, langkah ini justru menimbulkan persoalan lain, bahkan berpotensi menggagalkan tujuannya sendiri. Selain menambah beban konsumsi listrik masyarakat, pasokan listrik yang dibutuhkan juga masih bergantung dengan bahan bakar fosil, yakni batu bara. Sekarang waktu menunjukkan 9.32 dan kami sedang menuju desa dengan energi biogas. Dika mungkin bisa jelaskan lebih. Ya, jadi Lanjut. ini kita lagi menuju ke desa namanya Balongwetan, dusun Balongwetan. Itu tepatnya ada di Umbul Harjo Cangkringan. Dan dia ada di Sleman, Lereng Merapi, hampir zona merah lah. Tapi dia sekarang ada beberapa rumah tangga yang pakai biogas untuk kompornya. Dan menurut kami itu hal yang menarik sih. Kita caps. Kami bertemu dengan Pak Sukamto dan Mas Widodo, masyarakat Balongwetan, sebuah padukuhan di lereng Gunung Merapi, tepatnya di Umbul Harjo, Cangkringan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, yang telah menggunakan biogas untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nama saya Widodo dari Balongwetan, Plosorjo, Umbul Harjo, Cangkringan, Sleman. Ya, untuk pengganti LPG ya pakai biogas kalau di sini karena ada sarana pendukung seperti sapi yang mengeluarkan kotoran yang bisa diproses untuk menjadi gas. Perkenalkan, nama saya Sukamto, warga Umbul Harjo, tepatnya di Pedusunan Plosorjo. Kita dapat informasi dari pegawai Dinas ESDM Kabupaten, katanya ada program bantuan biogas. Nah, Bapak itu ngomong-ngomong mau enggak, kalau mau sama Bapak itu mau dibikinin proposal untuk diajukan. Nah, kita ngomong aja mau. Nah, alhamdulillah waktu itu dibikinin proposal dan kita mendapat bantuan 2014 itu 20 unit. 20 unit ya. Biru atau biogas rumah merupakan salah satu program pembangunan biogas berskala rumah tangga yang dilakukan oleh pemerintah Belanda bekerja sama dengan Kementerian ESDM dan beberapa lembaga lokal di daerah istimewa Yogyakarta sejak 2014 hingga 2018. Kalau di desa ini yang menggunakan biogas sebenarnya dulu program dari ESDM itu semua yang memiliki kandang di rumah atau yang berminat itu bisa menerima bantuan dari ESDM berupa reaktor biogas. Menurut Kementerian ESDM, penggunaan teknologi biogas memberikan beberapa manfaat, antara lain: pertama, menjadi energi pengganti bahan bakar fosil dan mengurangi penggunaan bahan bakar kayu. Kedua, penghematan waktu untuk memasak, membersihkan, dan mengumpulkan kayu. Ketiga, pemanfaatan limbah peternakan. Keempat, pengurangan emisi gas rumah kaca, mengingat gas metana atau CH4 yang lepas tak terkendali dari kotoran ternak tak terolah
memiliki tingkat pencemaran 21 kali lebih kuat dibandingkan CO2 dan menyebabkan pemanasan global. 5. Ketersediaan pupuk organik. Dan 6. Peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keuntungan kita pakai biogas dari nilai ekonomis, otomatis kita udah menghemat biaya untuk beli LPG ya. Terus keuntungan lain, kita itu memakai biogas itu istilahnya itu nggak ada risiko lah. Masalahnya kalau kayak LPG itu risiko meledak atau apa, kalau biogas itu nggak ada risiko untuk itu. Jadi kita makainya aman. Kalau satu tabung biasanya rumah tangga ya 15 harinan. 15 harinan. 1 bulan 2 tabung lah. Itu udah pakai biogas itu? Itu belum, itu murni pakai LPG. Kalau setelah pakai biogas 2 bulan 1 tabung. Berarti perbandingannya lumayan jauh. Lumayan jauh. Namun saat ini, dari 20 unit reaktor biogas yang ada di Balongwetan, hanya tersisa 4 unit yang masih aktif digunakan, termasuk milik Pak Sukamto dan Mas Widodo. Sementara itu, 16 lainnya mangkrak. Alasannya sederhana. Kompor biogas mereka rusak dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Kelemahan kita dulu Mas, kita dapat itu, kita tuh nggak bikin paguyuban, nggak bikin apa, jadi kita nggak ada komunikasi, jadi kita nggak tahu. Cuman komunikasi kita itu di awal aja udah dibangun, terus udah diisi, udah nyala, udah gitu. Ke selanjutnya itu nggak ada komunikasi. Sekarang itu keterbatasan kompor yang sulit dicari waktu kemarin itu jadinya banyak yang mangkrak. Itu kendalanya cuma di kompor itu. Kemungkinan kalau ada penjual kompor yang bisa dijangkau, mungkin banyak sekali yang masih hidup sekarang. Kita nggak mengkambing-hitamkan kompor itu, ada pasti ada dari orangnya, karena orangnya nggak mau ribet ngisi ngudang ya itu ada alasan itu. Terus alasan berikutnya ya ada yang mau tadinya punya sapinya dijual terus dia nggak punya kotoran terus nggak mau minta ke tetangga, itu juga ada. Ya kalau selain kompor itu ya faktornya ya dari orangnya itu sendiri. Dia itu udah jenuh atau gimana ngisi tiap hari itu. Sebagai sumber energi berkelanjutan, biogas memiliki banyak potensi untuk dikembangkan. Pertama, produksi biogas dari kotoran sapi didukung oleh kondisi peternakan sapi di Indonesia yang kondusif. Kedua, regulasi di bidang energi, seperti kenaikan tarif listrik, kenaikan harga LPG, dan bahan bakar minyak, telah mendorong pengembangan sumber energi alternatif yang murah, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Ketiga, kenaikan harga dan kelangkaan pupuk kimia di pasaran akibat buruknya distribusi pemasaran telah menyebabkan petani beralih menggunakan pupuk organik. Keempat, mengurangi efek gas rumah kaca, mengurangi bau tidak sedap, dan mencegah penyebaran penyakit. Kelima, menerapkan konsep pertanian zero waste yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Ya harapan saya itu terutama warga-warga kita yang dulunya mendapat biogas itu, yang sekarang ini udah nggak diaktifkan, diaktifkan karena itu benar-benar sangat membantu kita lah. Selain kita juga hemat energi, karena sekarang itu kan energi semakin langka. Nah, terus harapan kita ke pemerintah setempat, terutama dinas SDM itu, karena dari dinas itu udah ngeluarin biaya untuk bangun ini, untuk membantu kita itu, gimana caranya untuk mensupport orang-orang yang yang sekarang biogasnya nggak aktif itu supaya aktif lagi, itu gimana gitu loh. Karena sangat disayangkan karena bangunan biogas ini kita dibengkalaikan. Karena kita kalau bikin itu biayanya
lumayan besar. Karena ada isu LPG melon mau ditarik, itu sebenarnya ini kesempatan bagus untuk yang memiliki sapi belum memiliki biogas itu bisa bisa difasilitasi pemerintah untuk mendapatkan reaktor biogas itu sendiri. Kemudian sangat membantu sekali di masyarakat dalam kegiatan sehari-hari.